wabarakatuh. Saya Fatima Az-Zahra, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Biologi. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi sistem urinaria. Sistem urinaria adalah suatu sistem tempat proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak digunakan oleh tubuh akan larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin. Jadi, sistem perkemihan atau urinaria ini merupakan suatu sistem kerjasama tubuh yang memiliki tujuan utama, yaitu untuk mempertahankan keseimbangan atau homeostatis. Nah, jadi fungsi dari sistem ini adalah salah satunya untuk membuang produk-produk yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Sistem urinaria ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ginjal, yang kedua ureter, yang ketiga kandung kemih, beserta bagian-bagian atau komponen-komponen pendukungnya seperti sistem peredaran darah dan sistem pernapasan. Itu ginjal. Ginjal ini terdiri dari 2 buah yang berbentuk seperti kacang merah. Nah, ginjal ini dia merupakan organ terpenting dalam cairan tubuh dalam mempertahankan homeostatis secara fisiologi. Ginjal ini antara lain yang pertama yaitu untuk mempertahankan homeostatis dengan mengatur volume cairan, tekanan osmotik, asam basa, ekskresi sisa metabolisme, dan untuk mempertahankan pengaturan hormonal dan metabolisme. Ginjal terletak di bagian belakang abdomen atas, di belakang peritoneum, di depan 2 dan 3 otot besar transversus abdominis. Ginjal dipertahankan oleh posisi tersebut oleh bantalan lemak yang tebal. Di bagian posterior dilindungi oleh bantalan lemak yang tebal, sedangkan di bagian anterior dilindungi oleh bantalan usus yang tebal. Ginjal terdiri dari 2 struktur komponen, yaitu yang pertama bagian dalam atau internal medula dan bagian luar atau eksternal medula. Ginjal terdiri dari 2 komponen struktur, yaitu yang pertama bagian dalam atau internal medula, yang kedua bagian eksternal atau luar korteks. Pada bagian dalam terdapat substansi medularis yang terdiri dari piramid renalis yang terdiri atas 8-16 buah baris sepanjang ginjal. Pada bagian dalam ini terdapat substansi medularis yang terdiri dari piramid renalis yang jumlahnya 8 sampai dengan 16 buah yang mempunyai baris sepanjang ginjal, sedangkan apeksnya menghadap ke sinus renalis. Sedangkan di bagian luar, substansinya tepat berada di bawah tunika fibrosa yang melengkung sepanjang baris piramid yang berdekatan dengan sinus renalis. Dan di bagian dalam di antara piramid dinamakan kolumna renalis. Ginjal ini memiliki 4 fungsi. Yang pertama, mengatur volume cairan dalam tubuh. Yang kedua, mengatur keseimbangan osmotik dan ion yang optimal dalam plasma. Yang ketiga, mengatur asam basa cairan tubuh. Dan yang keempat, mengatur sisa ekskresi metabolisme. Selanjutnya yaitu sistem peredaran darah pada ginjal. Ginjal mendapat darah dari arteri analis yang merupakan cabang dari aorta analis yang berpasangan antara kiri dan kanan, serta bercabang. Arteri interlobaris yang berada di tepi ginjal bercabang menjadi kapiler, membentuk gumpalan yang disebut glomerulus dan dikelilingi oleh alat yang disebut kapsula Bowman. Nah, dari glomerulus keluar pembuluh darah efferent yang selanjutnya
gangle, dan ductus kolagen. Nah, ini yang disebut dengan arteri reaktan. Selanjutnya yaitu persarapan pada ginjal. Saraf ginjal ini terdiri kurang lebih dari 15 ganglion. Ganglion ini akan membentuk plexus renalis yang merupakan persarapan dari ginjal. Saraf ini berfungsi untuk mengatur jumlah daerah yang masuk ke dalam ginjal, sehingga nantinya saraf ini akan berjalan bersamaan dengan pembuluh darah untuk masuk ke dalam ginjal. Selanjutnya yaitu nefron. Pada manusia, ginjal mengandung 1 sampai dengan 5 juta nefron yang sama. Nefron ini terbagi dua. Yang pertama yaitu nefron corticalis. Nefron corticalis ini merupakan nefron yang glomerulinya terletak pada bagian luar korteks dengan lengkung Henle yang pendek dan tetap berada pada korteks. Sedangkan nefron juxtamedularis ini merupakan nefron yang glomerulinya terletak pada bagian dalam korteks dan dekat dengan korteks, dengan medula dengan lengkung yang panjang. Yang kedua yaitu ureter. Ureter ini terdiri dari dua bagian tabung atau saluran yang menghubungkan antara ginjal dengan kandung kemih atau vesika urinaria. Ureter ini merupakan lanjutan dari pelvis renalis menuju distal dan bermuara pada vesika urinaria atau kandung kemih. Panjangnya itu sekitar 25 sampai 30 cm. Ureter ini terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama yaitu dinding luar jaringan ikat atau yang disebut dengan jaringan fibrosa. Yang kedua yaitu lapisan tengah atau otot polos. Yang ketiga yaitu lapisan sebelah dalam atau mukosa. Yang ketiga yaitu kandung kemih atau vesika urinaria. Kandung kemih atau vesika urinaria merupakan kantung yang berongga yang dapat direnggangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil yang berada di dinding polosnya. Urin dikeluarkan oleh vesika urinaria ke luar tubuh melalui ureter. Dalam keadaan penuh, kandung kemih ini akan berbentuk seperti telur atau ovoid, dan apabila dalam keadaan kosong akan berbentuk seperti limas. Kandung kemih ini memiliki fungsi diantaranya yang pertama yaitu sebagai tempat penyimpanan urin, dan yang kedua sebagai tempat proses pengeluaran urin dari tubuh. Yang keempat yaitu uretra. Uretra ini merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang fungsinya menyalurkan urin keluar tubuh. Pada laki-laki, uretra berjalan dengan berkelok-kelok melalui tengah-tengah prostat yang kemudian menembus lapisan fibrosa dan tulang pubis di bagian penis. Uretra pada laki-laki terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu uretra fibranosa, uretra membranosa, dan uretra cavernosa. Pada laki-laki, uretra berjalan dengan berkelok-kelok melalui tengah-tengah prostat yang kemudian menembus lapisan fibrosa dan tulang pubis pada bagian penis. Uretra pada laki-laki ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu uretra prostaria, yang kedua uretra membranosa, dan yang ketiga uretra cavernosa. Sedangkan uretra pada wanita terletak pada bagian belakang pubis berjalan miring sedikit ke arah atas. Nah, uretra pada wanita ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu tunica muscularis, yang kedua lapisan spongeosa, dan yang ketiga lapisan mukosa. Selanjutnya yaitu urin atau air kemih. Urin ini sendiri merupakan cairan sisa yang diekspresikan di dalam ginjal dan kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinasi. Nah, prosesnya itu sendiri meliputi
urin disaring di dalam ginjal, kemudian dibawa oleh ureter menuju ke kandung kemih, kemudian keluar dari dalam tubuh melalui ureter menuju kandung kemih, dan kemudian dibuang dari dalam tubuh melalui uretra. Urin ini memiliki sifat-sifat diantaranya yaitu yang pertama, jumlah ekskresinya dalam 24 jam kurang lebih sekitar 1500 cc. Kemudian warna bening akan menjadi keruh jika dibiarkan terlalu lama. Yang ketiga yaitu warna kuning tergantung pada pemakaian seperti obat-obatan. Yang keempat yaitu bau khas air kemih ini jika dibiarkan terlalu lama maka akan berbau seperti amoniak. Yang kelima yaitu reaksi asam, bila dibiarkan terlalu lama maka akan menjadi alkali. Yang terakhir yaitu mekanisme tahapan pembentukan urin. Pada urin ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama yaitu filtrasi, yang kedua yaitu reabsorpsi, yang ketiga yaitu augmentasi. Yang pertama yaitu proses filtrasi atau penyaringan. Di dalam proses filtrasi ini terjadi di glomerulus. Darah masuk ke dalam glomerulus, tekanan darah tinggi sehingga mendorong air dan komponen lain tidak dapat larut melewati lempeng pipa kapiler menuju membran ke membran dasar dan melewati lempeng filtrasi menuju ke kapsula dan masuk ke dalam kapsula Bowman. Hasil filtrasi dari glomerulus dan kapsula Bowman ini disebut urin primer. Urin primer ini mengandung air, garam, vitamin, glukosa, urea, dan molekul lainnya. Yang kedua yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali. Zat-zat yang terdapat di dalam urin primer akan diserap kembali di tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal. Pada tubulus distal terjadi reabsorpsi natrium dan air di bawah kontrol ADH. Kemudian selain itu terjadi juga sekresi H positif, NH4 positif, urea, keratin, dan obat-obatan. Sisa reabsorpsi ini disebut urin sekunder yang termasuk di dalamnya empedu. Yang ketiga yaitu augmentasi. Augmentasi ini terjadi pada tubulus distal. Di tubulus ini terjadi penyerapan kelebihan zat sisa yang dilepaskan darah seperti obat-obatan, hormon kelebihan, dan vitamin dan garam. Yang ketiga yaitu augmentasi. Augmentasi ini terjadi di tubulus distal. Pada tubulus ini terjadi penyerapan berlebihan air, zat sisa yang dilepaskan darah seperti obat-obatan, hormon berlebihan, garam, dan vitamin. Hasil yang dikumpulkan di tubulus ini disebut dengan urin sekunder atau urin sesungguhnya. Selanjutnya, urin masuk ke ruang ginjal. Dari ruang gagal ginjal ini, urin menuju ke kandung kemih melalui ureter, dan dari kandung kemih ini urin akan dikeluarkan melalui uretra. Penjelasan yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.